Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Ayu Andriani dengan NIM E1C023100089 dari kelas 3C Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori belajar bahasa menurut Stephen Decretion, Ellen Bialystok, dan Stepik. Yang pertama ada Stephen Decretion. Stephen Decretion lahir pada 14 Mei 1941. Ia merupakan seorang ahli bahasa dan aktivis Amerika. Ia juga merupakan seorang profesor di Universitas California Selatan. Stephen Decretion menerima gelar PhD-nya di University of California, Los Angeles pada tahun 1972. Salah satu karya dari Stephen Decretion ini yaitu The Power of Reading. Di sini Decretion menekankan pada belajar bahasa secara bebas dan menyenangkan untuk meningkatkan keterampilan bahasa, baik bahasa pertama maupun bahasa kedua. Selanjutnya ada teori akuisisi menurut Stephen Decretion. Yang pertama itu ada hipotesis pemerolehan dan pembelajaran. Menurut Decretion, bahasa dapat dikuasai melalui dua cara, yaitu pemerolehan dan pembelajaran. Pemerolehan yang dimaksud di sini yaitu seorang belajar bahasa melalui alam bawah sadarnya. Di sini maksudnya itu mereka belajar bahasa itu secara tidak langsung atau mereka tidak menyadari kalau mereka sedang mempelajari bahasa. Lalu ada secara pembelajaran. Di sini mereka belajar bahasa secara sadar. Mereka tahu tentang aturan-aturan berbahasa dan cara berbahasa yang baik. Lalu yang kedua itu ada hipotesis masukan. Menurut Decretion, proses pemerolehan bahasa kedua itu dapat terjadi ketika seorang mendapatkan pengetahuan tentang bahasa kedua itu satu level lebih tinggi dari yang dikuasainya. Hal ini dirumuskan dengan I+1, di mana I merupakan input dan 1 merupakan bahasa kedua yang satu tingkat lebih tinggi dari apa yang diketahuinya saat ini. Yang ketiga ada hipotesis efektif filter. Di sini, seorang dianggap memiliki sebuah penyaring untuk menyaring hal-hal yang masuk di dalam dirinya, yang dimana dalam hal ini yaitu bahasa. Lalu yang keempat itu ada hipotesis pemantauan. Seorang memiliki kesadaran untuk mengetahui dan memperhitungkan suatu bahasa yang akan digunakan. Misalnya, pada bahasa Arab, seorang akan mengetahui kapan ia menggunakan hadza dan kapan ia akan menggunakan hadzi. Yang kelima ada hipotesis alamiah. Menurut Decretion, hipotesis ini berdasarkan pada bagaimana anak-anak dan orang dewasa memperoleh struktur bahasa tertentu yang terjadi lebih awal dibandingkan struktur yang lain dalam memperoleh bahasa. Contohnya itu pada struktur fonologi, di mana pada umumnya anak-anak akan memperoleh vokal A sebelum akhirnya memperoleh vokal I dan U. Yang kedua ada Ellen Bialystok. Ellen Bialystok lahir pada tahun 1948. Ia merupakan seorang psikolog dan profesor asal Kanada. Ellen Bialystok menerima gelar PhD-nya di Universitas Toronto pada tahun 1976 dengan spesialisasi dalam bidang kognitif dan perkembangan bahasa pada anak-anak. Fokus penelitian Ellen Bialystok ini terletak pada bilingualisme dan kognisi, khususnya bagaimana berbicara menggunakan lebih dari satu bahasa dapat mempengaruhi kemampuan kognitif seperti perhatian, multitasking, dan keterampilan eksekutif. Yang ketiga ada Stepik. Stepik merupakan seorang pakar dalam pembelajaran dan pengajaran bahasa. Stepik berpengaruh dalam perkembangan pendekatan komunikatif dalam pembelajaran bahasa. Menurut Stepik, proses pembelajaran bahasa tidak hanya berfokus pada tata bahasa dan kosakata, melainkan melibatkan aspek emosional, psikologis, dan sosial yang dapat mempengaruhi efektivitas pembelajaran siswa. Stepik menekankan bahwa untuk menciptakan suasana belajar yang efektif, perlu memahami bagaimana suasana kelas, keterlibatan antara siswa, dan bagaimana perasaan siswa dapat mempengaruhi hasil pembelajaran. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.